Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita sudah mau memasuki pelajaran yang ketiga. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari dan kita pahami pada kali ini senantiasa mendapatkan rahmat, taufik dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah. Anak-anak silakan menyimak materi berikut. Bapak bacakan, nanti diulang-ulang supaya bisa memahami cara-cara membaca dan mengartikan ya. Selamat menikmati, selamat mengikuti. Berapa ini ya? 31 kah 21 enggak kelihatan. 30 ya, 21 ya. 21 tentang al-babul salisul, yaitu bab yang ketiga, yaitu at-ta'atu, tentang taat. Langsung aja kita akan qiraah. Ini akan silakan selanjutnya anak-anak dibuka halaman 23. Nah, silakan buka ya. Qiraatun, bacaan. Qissatu tahrimil khamri, kisah diharamkannya khamr atau alkohol atau minuman segala minuman yang memabukkan. Kanatil arabu fil jahiliyati tasrabul khamri kama yasrabun nasal ma'a. Kanatil arabu fil jahiliyati, bangsa Arab itu sudah ada pada zaman jahiliyah itu senantiasa tasrabul khamra, meminum khamr itu kama yasrabun nasal ma'a, seperti kebanyakan orang meminum air, jadi sudah hal yang terbiasa gitu. Wa dzalika li annal khamra, karena minuman khamar itu asbahal jaza'an syarabihimil yaumi, yaitu minuman khamar itu sudah menjadi bagian yang biasa disuguhkan atau dihidangkan tentang minuman-minuman hari-hari. Jadi bagian dari minuman hari-hari, sehari-hari itu kalau minuman pasti selalu ada khamr selain minuman yang lain gitu. Jadi sudah kebiasaan mereka. Asbahal jaza itu bagian ya, menjadi bagian daripada minuman hari-hari. Waja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Maka ketika sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Allah Muhammad sallallahu datang, wassalama bil islami, wassalama dan membawa keselamatan atau ke Islam, bil islami dengan keislaman, wa aslama, maka pada masuk Islam. Man aslama minal arabi walazamu walazalu ala adatihim min surbil khamri. Nah, jadi man aslama, orang-orang yang sudah masuk Islam dari bangsa Arab itu, mereka masih melazimkan atau membiasakan, masih terbiasa. Karena pada waktu itu, pada awal-awalnya belum diharamkan ya. Ala adatihim, dia tetap memegang teguh kebiasaan-kebiasaan mereka min surbil khamri, yaitu meminum khamr. Jadi walaupun sudah masuk Islam, dengan datangnya Nabi Allah Muhammad SAW, mereka orang bangsa Arab, sebagian bangsa Arab sudah masuk Islam, menerima Islam, mereka masih tetap memegang atau melaksanakan atau menjalankan kebiasaan-kebiasaan mereka meminum khamr.
Nah, ini ada riwayat ya. Ruwiya Anas bin Malik, diriwayatkan dari Anas bin Malik. Kana fidaril Abi Tolhah yasqaru usal qaumil. Jadi ketika fidaril Abi Tolhah, di rumahnya Abi Tolhah, Yasko itu ada jamuan, menjamu. Jadi Abu Tolhah itu menjamu Ru'usal Qaumi itu pemuka-pemuka umat atau tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh umat, tokoh ya, seorang tokoh-tokoh masyarakat begitu. Apa yang dijamukan? Al-Khamro. Jadi menjamu yaitu menjamu bangsa itu dengan khamr. Faida bimadati Rasul sallallahu alaihi wasallam yunati. Nah, jadi Anas bin Malik itu mengingatkan gini. Dan ketika dimunati ada seruan, nah ini apanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunati dengan seruannya. Jadi Anas bin Malik itu mengingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah menyeru gitu ya. Menyeru kepada umatnya begitu. Umatnya. Nah, jadi Anas bin Malik itu di tengah-tengah rumahnya Tolkah yang sedang ada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh masyarakat ya, dan itu yang sedang ada mereka itu minum khamr karena mereka itu khamr itu menurut mereka adalah minuman yang terhormat gitu. Ala innallaha ingatlah innallaha sesungguhnya Allah wa rasulahu dan rasulnya qad haramal khamra. Sungguh telah mengharamkan khamr. Jadi kaget mereka itu. Wah. Itu ketika Anas bin Malik menyampaikan di muka pemuka tokoh agama atau tokoh masyarakat tadi di rumah Tolha itu, Anas bin Malik menyampaikan, Allah ingatlah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu telah mengharamkan khamr. Itu diharamkan khamr. Falam yataraddadul qaumu bitawaqufi an syurbihim bal qalu jami'an. Jadi maka mereka tarot dadu itu dia sudah enggak berpikir panjang gitu ya. Kaum itu fitakaufi langsung dia tawakuf, itu artinya berhenti, sami'na wa ata'na itu meninggalkan gitu. Ansurbiha dari meminum itu khamr. Bal qalu bahkan mereka mengatakan jami'an secara serentak. Intahaina ya Rabbi, intahaina kami berhenti, wahai ya Rabbi kami berhenti gitu. Jadi mereka senantiasa berhenti. Mereka secara serentak bersama-sama dia menyampaikan bahwa mereka tawakuf berhenti, sami'na wa ata'na, dan mereka setara bersama-sama menyampaikan kami berhenti ya Rabbi, ya Allah kami berhenti gitu. Bimujarrati an alimu al khaira bitahrimi ya. Dengan dia dengan sungguh-sungguh gitu bahwa anna alimu mereka itu alama itu mengetahui al-khabru atau al-khabaru itu kabar tersebut tentang kabar ditahriminya, dengan atas kabar bitahrimi atas diharamkannya khamar gitu. Selanjutnya ketika sudah mendengar itu mereka amara Abu Tolha Anasan. Jadi Abu Tolha itu memerintah kepada manusia-manusia atau orang-orang tersebut, ya baik yang ada di dalam tadi, karena Abu Tolha itu kita ketahui seorang tokoh juga gitu, orang-orang yang di dalam rumahnya. Jadi antakhrikum khamri, untuk haroka itu membuang atau membuang atau haroka itu melemparkan khamr itu artinya ditinggalkan atau membuang. Allati indahum fi
jaririn, jadi memerintahkan untuk menuangkan itu artinya menumpahkan homer itu yang masih ada di kendi-kendi mereka. Jadi mereka itu kebiasaan mereka itu bangsa Arab itu homer itu disimpan di dalam kendi, atau kalau kita sekarang mungkin semacam cirigen gitu ya di rumah gitu. Jadi atau tempat-tempat minuman yang besar gitu disimpan gitu. Kalau kita ini galon gitu ya. Galon-galon mereka itu. Nah, wastaqai tahun, nah untuk dibawa ditumpahkan keluar, fa akhrajan nasa ma indahum fi jararil hamri. Jadi kemudian homer-homer tadi yang masih di dalam wadah-wadah yang besar-besar tadi, fa akhrajan nasa, keluar, dibawa keluar. Jadi manusia itu pada keluaran itu dibawa sambil membawa kendi-kendi itu tadi ada itu ma'indaum yang apa mereka miliki, menjarari dari kalau kita ya bahasa kita yang paling enak ya alat-alat yang untuk menyimpan homer itu atau menyimpan air minum gitu kan, semacam ceret ke apa gitu kan. Ya itu jararil khamri, yaitu tempat wadahnya homer itu. Waraqauha fi sikkati watorofatil Madinah. Jadi yaitu gini, ditumpahkan itu di ujung-ujung, di persimpangan-persimpangan, di perjalan-jalan di kota gitu kan, di kota ya. Hmm, jadi di sepanjang jalan itu ya sampai sampai bau gitu di ujung-ujungnya jalan, di simpang-simpang itu pokoknya ditumpah gitu untuk menunjukkan bahwa homer sekarang diharamkan dan umat Islam harus meninggalkan gitu. Itu sebagai tanda bahwa ketaatan mereka terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Hatta asbahatil Madinatu salasa ayamin laisa laha rohata illal khamra. Hatta asbaha, sehingga menjadi kota itu selama 3 hari itu tidak ada bau selain baunya homer. Nah, jadi bau homer di mana-mana selama sampai 3 hari. Begitu lama ya. Oke. Nah, itu timbul bagaimana taatnya umat Islam pada waktu itu, ketika walaupun homer itu sebagai sudah kebiasaan kebutuhan mereka secara adat, kebiasaan adat mereka, tetapi ketika ada perintah larangan mereka samina wa ta'na, langsung berhenti, intahaina wa tawakuf ya. Nah, itulah hebat. Dan semestinya kita sebagai umat Islam ketika sudah mendengar larangan kita harus samina wa ta'na dan segera meninggalkan. Itu bahkan itu kelihatan betapa kita gambarkan selama 3 hari itu di jalan-jalan, simpang-simpang di kota itu semuanya bau homer, karena bau homer itu dibuang semuanya ya, dibuang ini. Nah, itu sebagai pertanda memberikan informasi kepada masyarakat bahwa umat Islam sejak itu adalah diharapkan ya homer itu. Madatun, materi ya, pembahasan. Nah, mahiyat ta'atun, apa itu ta'at? Innamat ta'atu fil islami, sesungguhnya ta'at di dalam Islam adalah tahsilu bil istijabati lillahi wali rasulihi, yaitu terjadinya dengan memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Wa man lam tahsil lahu hadhil istijabatu fala ta'ata minhu fiddin, dan barang siapa yang tidak kan menjadikan atau tidak terjadinya panggilan atau tidak memenuhi panggilan Allah gitu, memenuhi panggilan Allah, maka fala ta'atan, maka itu tidak dinyatakan, tidak diartikan sebagai ta'at minhu fiddin, dari perbuatannya itu fiddin dalam beragama gitu ya. As-sahabatu radhiyallahu anhum, para sahabat Allah, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, kanu mereka itu
asro'an nasi adalah manusia atau orang-orang yang bersegera, ya, menyegerakan, itu asro'a itu menyegerakan, istijabatan lima ya'tihim minallahi wa rasuli, yaitu mereka itu menyegerakan atau menyempatkan menyegerakan dalam menyambut apa yang datang pada mereka, minallahi dari Allah, wa rasulihi dari rasulnya. Fama atahu minallahi wa rasulihi, dan apa-apa yang itu yang disampaikan kepada manusia atau kepada para sahabat dari Allah dan Rasulnya. Ya, demikian anak-anak sekalian pelajaran yang bisa saya sampaikan, Bapak sampaikan. Ya, mudah-mudahan anak-anak bisa mengulang-ulang dan mendengarkan, menyimak dan mengikuti sedikit demi sedikit, mudah-mudahan mendapatkan tambahan-tambahan ilmunya. Nah, jangan lupa anak-anak untuk mengisi daftar hadir pada kolom komentar di bawah YouTube ini, channel ini, dan diklik like supaya senantiasa anak-anak bisa terupdate dan mendapatkan informasi terbaru dalam kaitannya dengan pembelajaran ini. Mari kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa di akhir pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.